Salam sehat buat kita semua. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang penyakit anemia. Sebelumnya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan anemia. Anemia atau yang secara awam dikenal dengan kurang darah merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan kadar hemoglobin di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sehingga kebutuhan oksigen jaringan tidak terpenuhi. Apa gejala anemia? Gejala anemia bergantung pada derajat dan kecepatan terjadinya anemia. Gejala kurang darah muncul sebagai akibat berkurangnya pasokan oksigen ke jaringan, sehingga gejala anemia dapat muncul pada berbagai sistem atau organ di dalam tubuh. Gejala utamanya adalah pucat, lesu, lemah, kram otot, sesak pada saat beraktivitas, jantung berdebar dan pusing. Pada anemia berat atau anemia yang disebabkan oleh pendarahan akut, gejala yang terjadi dapat lebih berat dan mengancam jiwa, seperti penurunan kesadaran, gangguan irama jantung, gagal jantung, dan kematian. Penyebab anemia ada 3. Yang pertama adalah kehilangan darah, yang kedua adalah berkurangnya produksi sel darah merah di sumsum tulang, dan yang ketiga adalah meningkatnya destruksi atau pemecahan sel darah merah atau anemia hemolitik. Jenis-jenis anemia berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebab anemia, maka anemia dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu anemia akibat pendarahan, anemia gizi, anemia defisiensi asam folat dan vitamin B12, anemia pada penyakit kronik, pada penyakit rematik, anemia pada keganasan, anemia akibat kegagalan produksi sel darah merah di sumsum tulang. Anemia yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah anemia defisiensi besi, diikuti oleh anemia pada penyakit kronis. Pada anemia defisiensi besi, terdapat penurunan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Anemia pada penyakit kronik, terjadi gangguan dalam penggunaan zat besi untuk pembentukan hemoglobin. Pada penyakit atau radang kronik, zat besi di dalam tubuh tidak dapat digunakan karena proses radang yang terjadi menghambat penggunaan zat besi untuk membentuk hemoglobin. Karena penyebab utamanya adalah radang, maka anemia ini dapat terjadi pada siapa saja yang mengalami penyakit atau peradangan. Siapa sajakah yang paling beresiko terkena anemia? Anemia dapat terjadi pada semua usia, jenis kelamin, dan ras atau etnis. Wanita usia subur dan wanita hamil memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami anemia. Bayi dan anak-anak usia pertumbuhan juga memiliki resiko tinggi mengalami anemia, terutama anemia gizi akibat kekurangan zat besi. Ada 5 faktor penyebab anemia. Yang pertama adalah diet atau makanan yang tidak seimbang. 2. Menderita gangguan pencernaan yang menyebabkan gangguan penyerapan zat gizi dari makanan. Yang ketiga, kehilangan darah akibat operasi, cedera atau kecelakaan, pendarahan melalui kulit, mukosa, saluran cerna, saluran kemih, dan pendarahan dari alat genital. Yang keempat, menderita penyakit infeksi atau radang kronik. Yang kelima, memiliki riwayat keluarga yang menderita anemia akibat kelainan genetik seperti thalassemia. Akibat atau bahaya anemia. Yang pertama adalah akibat pada sistem saraf. Yang kedua, akibat pada sistem jantung dan pembuluh. Yang ketiga, akibat pada sistem pernapasan. Yang keempat, akibat pada sistem pencernaan.
Yang kelima, akibat pada sistem otot. Yang keenam, akibat pada kuku dan kulit. Yang ketujuh, akibat pada sistem kekebalan tubuh. Perlu kita ketahui bagaimana cara penanganan anemia. Yang pertama adalah anamnesis atau mencari riwayat penyakit, meliputi evaluasi gejala yang dirasakan oleh penderita. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium. Sekianlah yang dapat saya sajikan pada video saya kali ini. Sekian dan terima kasih.